Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai pada langkah kerja keempat, yaitu menyusun laporan riset. Dan ini ada di form yang keempat juga, form laporan riset. Teman-teman bisa langsung mengisikan di lembar kerja untuk abstrak. Eh, ini teman-teman bisa menggunakan metode IMRAT. Silahkan dicari di Google ya. IMRAT itu terdiri dari introduction, method, result, and discussion. Jadi teman-teman bisa menuliskan satu kalimat saja terkait kenapa risetnya dilakukan. Lalu tujuan penelitiannya diletakkan di situ di kalimat keduanya, metodenya ditulis, hasilnya bagaimana. Untuk hasil, teman-teman bisa menguraikan dari dokumen analisis data tadi. Jadi kalau misalnya masing-masing komponen atau variabel sudah diketahui hasilnya seperti ini, maka berarti kalau tiga dimensi relational OPR sudah terpenuhi dengan baik, tentu saja kesimpulannya adalah atau resultnya OPR pimpinan Pusat Aisyah dalam mengembangkan program nasional keluarga sakinah sudah baik misalnya, yaitu sudah kelihatan hasilnya. Nah, itu terkait dengan poin results ini, kemudian discussion atau pembahasan yang muncul dari hasil penelitian. Dituliskan dengan ringkas saja, tidak usah panjang-panjang, karena abstrak ini hanya ikhtisar dari riset yang sudah dilakukan. Kemudian nomor 2, karena sudah ada di form yang pertama, teman-teman juga tidak perlu isi. Di bagian hasil, nah, ini menguraikan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, hasilnya bagaimana kalau setiap poin-poinnya sudah dinarasikan di dokumen analisis data. Apakah sudah optimal OPR-nya? Kalau optimal, kenapa? Kalau belum, kenapa? Tentu saja alasan dari kenapa result-nya itu dapat terlihat dari keterpenuhan masing-masing indikator yang dioperasionalisasikan. Kemudian setelah hasil ini pembahasan. Jadi pembahasan salah satu triknya teman-teman bisa cek tadi dari manfaat penelitian ya. Misalnya di manfaat penelitian ini secara teoritis untuk memetakan model OPR pada organisasi non-profit perempuan di Indonesia. Sementara ketika teman-teman sudah sampai pada hasil penelitian, teman-teman sudah tahu cara atau OPR-nya pimpinan Pusat Aisyah. Jadi sudah mengetahui OPR dari satu organisasi non-profit perempuan di Indonesia dalam mengembangkan eh, program kegiatannya. Nah, untuk memetakan model, untuk menemukan pola, untuk merumuskan gaya OPR yang lebih valid lagi, tentu saja pada bagian pembahasan ini teman-teman bisa membandingkan dengan riset terdahulu yang sejenis terkait dengan temuan penelitian yang sudah dilakukan. Jadi misalnya ringkasnya mungkin bisa diuraikan seperti ini. Jadi ini adalah riset. Nah, ini adalah riset teman-teman sendiri. Riset di pimpinan Pusat Aisyah, hasilnya bagaimana? Kemudian teman-teman membaca riset terdahulu terkait dengan OPR yang dilakukan di organisasi A misalnya. Lalu hasilnya akan ketahuan ya di bagian pembahasan ini. Di organisasi B, di organisasi C, di organisasi D. Ini dilihat dari publikasi atas riset-riset terdahulu yang sudah dilakukan. Apakah sama misalnya eh, Nah, jadi ketahuan di sini misalnya, oh ternyata sama-sama tidak optimal itu di bagian trust atau sama-sama tidak optimal itu di bagian satisfaction misalnya. Kalau sudah menemukan apa yang sama dengan riset yang sudah dilakukan sebelumnya, maka teman-teman bisa memetakan, oh ternyata misalnya di sini setelah diuraikan dalam pembahasan temuannya adalah rata-rata indikator trust pada aspek kompetensi di organisasi non-profit
perempuan itu tidak optimal. Baik itu terjadi pada riset yang sudah kita lakukan ataupun pada riset terdahulu. Dari sini teman-teman bisa menguraikan. Berarti misalnya model OPR organisasi non-profit perempuan itu dengan demikian selalu harus memperhatikan aspek kompetensi gini misalnya. Atau di sini akan ketahuan kenapa. Misalnya mungkin karena dia adalah organisasi non-profit yang berbasis pada kesukarelawanan, karena organisasi non-profit itu karakternya adalah dioperasikan oleh donor dan volunteer ya, sehingga ya karena volunteer itu berkiprah dengan waktu-waktu sisanya, sehingga barangkali itulah yang menyebabkan Pranata Humasnya itu tidak sesuai dengan kompetensinya, tapi lebih kepada siapa yang mau. Nah, itu diuraikan di bagian pembahasan tadi. Berikut dengan apa yang teman-teman bisa sarikan dari situ. Apakah menemukan pola tertentu, misalnya dengan coding pola atas riset-riset yang sudah dilakukan seperti ini, atau menemukan model tertentu dan seterusnya ya, itu diuraikan di bagian pembahasan. Kesimpulan, ini kesimpulan berarti adalah jawaban dari rumusan masalah, tinggal dilihat rumusan masalahnya seperti apa, lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan, jawabannya seperti apa. Kenapa? Tadi misalnya, oh ternyata sudah optimal karena baik dimensi trust, satisfaction, dan komitmen telah terpenuhi dengan baik. Misalnya seperti itu. Ringkas saja diletakkan di sini, dan referensi ini sangat terkait dengan pustaka atau literatur yang teman-teman kemukakan pada bagian pembahasan dan pada bagian kerangka teori yang sudah ditulis di form yang pertama di sini. Sehingga dengan demikian mau diperhatikan penulisan kerangka teori atau pada bagian pembahasan yang mencatut atau mensitasi publikasi maupun literatur sebelumnya ditulis berdasarkan pedoman yang sudah teman-teman pelajari di Metopen, begitu ya. Oke, seperti itu. Setelah selesai, bisa langsung dikumpulkan di My Class topik ke-15. Dan meskipun sebenarnya pelaksanaan tugas ini seperti yang teman-teman lihat dalam skenario itu dilakukan selama 30 menit, tapi saya akan perpanjang pengumpulan lembar kerja ini lebih dari 30 menit setelah video ini diluncurkan dan teman-teman bisa menyimak detail deadline-nya di My Class. Kita bertemu lagi semoga dengan kesempatan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.